Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya, dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita nikmat berupa rasa aman, yang itu semua menjadikan kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencari rezekinya di atas muka bumi ini. Semua karena nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beragama di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak Nabi kita dengan baik dan benar hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita saksikan bahwasanya manusia dalam kehidupan ini dengan berbagai macam aktivitasnya, dengan berbagai macam profesi yang mereka miliki, termasuk kita yang hadir di tempat ini sekarang, semuanya terkadang menggunakan waktunya, menggunakan tenaganya, menggunakan semua potensi yang dia lakukan dalam rangka untuk ikut dalam suatu perlombaan. Perlombaannya apa? Ya, perlombaannya adalah berbangga-bangga, bermegah-megahan dalam membangun bangunan-bangunan, berlomba-lomba dalam memiliki atau memakai pakaian-pakaian yang bagus, berlomba-lomba pula agar mereka memiliki mungkin kendaraan, kedudukan, harta dan seterusnya. Ini semua bisa kita saksikan dalam kehidupan kita. Ini adalah perlombaan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat memberikan kepada kita bagaimana gambaran tentang kehidupan dunia. Gambaran bagaimana kehidupan dunia ini yang menjadi landasan agar kita tidak salah dalam prioritas. Mengapa manusia berlomba-lomba untuk urusan dunia? Mengapa mereka berlomba-lomba bermegah-megahan membangun bangunan, pakaian, kendaraan, harta dan seterusnya? Karena salah satunya adalah salah dalam prioritas. Salah dalam tujuan utama mana yang lebih dikedepankan. Semua penting, semua butuh prioritas, tapi harus ada yang lebih dia prioritaskan dalam kehidupan kita. Sementara kalau kita melihat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mengetahui apa sih prioritas kita. Coba kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita gambaran tentang kehidupan dunia dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat yang ke-20, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita gambaran bagaimana kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sendagura, permainan dan perhiasan. Ya, kalau namanya sendagura, permainan tentu tidak akan ada yang abadi.
Suatu saat pasti akan ada yang selesai, suatu saat pasti akan ada yang diganti, dan tidak ada yang serius dalam kehidupan ini. Hari ini teman kita bisa jadi teman, besok bisa jadi musuh bagi kita. Istri anak kita bisa menjadi teman dalam kehidupan kita, bisa jadi musuh pula bagi kita nanti di yaumul kiamah. Tidak ada yang abadi. Maka kemudian Allah mengingatkan pada kita sifat manusia dengan kehidupan dunia, yaitu sebagai perhiasan yang mereka kemudian bermegah-megahan, berbangga-banggaan urusan apa? Urusan harta dan anak. Coba kalau kita menanyakan pada orang yang baru berjumpa atau lama tidak berjumpa, mungkin pertanyaannya adalah apa pekerjaanmu, berapa anakmu, terus kemudian sudah ngapain anakmu, ya, sudah sekolah, sudah bekerja dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kali hinggap ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang lama mungkin tidak berjumpa. Sisi yang lain apa? Mereka sedang berbangga-bangga tentang hartanya, sedang berbangga tentang anak-anaknya. Ini naluri manusia. Tetapi terkadang naluri ini bisa menjerumuskan manusia untuk kemudian berlomba-lomba, menyibukkan diri dengan urusan harta, dengan urusan dunia, dengan urusan anak-anak. Yang kemudian mereka lalai dari tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok pula dalam surah Al-Hadid di ayat yang ke-20. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kehidupan dunia itu setelah ayat yang tadi. Kama salil ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Seperti hujan yang kemudian tanaman-tanaman itu mengagumkan petani. Kalau petani itu sudah mulai tumbuh tanamannya, ya mereka bangga, mereka senang dengan tanaman-tanaman yang menghijau, berharap kemudian tanaman itu akan mereka petik hasilnya, akan mereka panen. Apa yang terjadi? Kemudian Allah membuat tanaman itu menjadi kering, kuning, kemudian hancur. Itulah kehidupan dunia. Yang manusia berangan-angan mengumpul-ngumpulkan soal urusan harta. Mereka berlomba-lomba untuk mengejar dunia, harta, dan seterusnya. Untuk apa? Yang ternyata Allah kemudian membinasakan semua harta tersebut. Ya sebagaimana layaknya petani yang mengharapkan hasil panennya itu dia panen, tapi ternyata Allah kemudian menghancurkan tanaman si petani hingga kemudian membuat mereka menjadi sedih. Nah, ini adalah gambaran tentang kehidupan dunia yang di sana manusia kita pun juga mengalami. Kita berlomba-lomba mengejar, ya, sampai kemudian kita menghalalkan segala cara, menghalalkan berbagai macam hal-hal yang Allah haramkan, ya, kemudian kita berlaku curang dan seterusnya. Ini semua adalah sifat dunia yang kemudian manusia salah dalam memprioritaskannya. Sementara untuk urusan akhirat, untuk urusan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka di sana Allah memberikan banyak perumpamaan pada kita. Yang intinya adalah berbeda jauh dengan ketika kita mencari urusan dunia. Ketika urusan dunia, jangan sampai kita salah prioritas, karena Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surah Al-Mulk di ayat yang ke-15, di sana Allah memerintahkan kepada kita famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi, dan berjalanlah kalian, bertebaranlah kalian di penjuru dunia ini, ya, di segala tempat, karena buminya Allah ini luas, maka carilah rezeki Allah. Allah menggunakan kalimat berjalan, ya. Tidak kemudian menggunakan kalimat Allah berlomba-lomba mengejar kehidupan dunia, tidak. Tetapi Allah menggunakan kalimat berjalanlah kalian untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk urusan rezeki. Ya. Tetapi di sisi yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kehidupan akhirat, maka Allah menggunakan kalimat yang lebih tepat, ya, untuk urusan akhirat. Apa diantaranya? Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum, berlomba-lombalah. Atau di ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian dalam urusan-urusan kebaikan. Kebaikan apa maksudnya? Ya, kebaikan amal saleh. Ya, bersegera untuk melaksanakan sholat, bersegera untuk memenuhi amanah-amanah, janji, bersegera untuk kemudian melaksanakan ibadah-ibadah
yang Allah wajibkan kepada kita. Ini semua Allah memberikan kepada kita. Kalimatnya adalah sabiqu, ya, fastabiqu. Ya, di ayat yang lain Allah kemudian menggunakan kalimat wasari'u dan kalimat-kalimat yang lain. Ya, bersegeralah, berjalanlah cepat. Ya, kalau bisa lari, lari menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lari menuju amal-amal soleh. Mengapa Allah menggunakan kalimat berjalan? Mengapa Allah menggunakan kalimat berjalan untuk urusan dunia? Dan mengapa Allah menggunakan kalimat yang sifatnya segera untuk urusan akhirat? Karena ini adalah prioritas dalam hidup kita. Seorang muslim, seorang mukmin, prioritas hidupnya adalah kampung akhirat. Dan dunia itu adalah wasilah untuk dia meraih kebahagiaan di kampung akhirat. Kalau seorang muslim salah dalam prioritas kehidupan dunia, dia ngoyo, ya, dia sangat berkeras dalam urusan dunia tapi tidak bersegera untuk urusan akhirat, maka dia salah prioritas. Jadikan kehidupan dunia yang kita berjalan di atasnya untuk mencari rezekinya Allah ini, gunakan ini sebagai wasilah kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di kampung akhirat. Itu yang seharusnya kita jadikan prioritas. Bukan kemudian kita salah dalam mempersepsikan hal ini, yaitu apa? Oh, berjalan berarti santai, berarti ya seadanya. Tidak. Bukankah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihris ala ma yanfa'u. Carilah, bersemangatlah kalian untuk mencari hal-hal yang memberi manfaat untuk kalian. Bersemangat. Ya. Bersemangat untuk urusan akhirat, bersemangat untuk urusan dunia. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya dunia 50, akhirat 50, 50-50, sebagian orang mengatakan demikian. Hidup di dunia ini harus seimbang. Coba kita tanyakan pada diri kita, sudah seimbangkah kehidupan kita? Sudahkah kita meletakkan 50-50 untuk urusan akhirat dan dunia kita? Maka jawabannya bisa kita tebak bahwasanya untuk urusan akhirat mungkin sisa-sisa dari kehidupan kita, sisa-sisa dari waktu kita, sisa-sisa dari capek kita mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita sholat, kita cari ilmu, kita ngaji. Itu hanya sisa-sisa waktu, bukan skala prioritas. Jangan kita melihat ketika ada orang yang ikut kajian, ada orang yang ikut taklim, ya kita katakan wah mereka tidak punya kerjaan. Bukan. Mereka memiliki aktivitas yang kita barangkali tidak mengetahui jam berapa mereka melakukan aktivitas. Boleh jadi mereka memiliki harta yang bisa menunjang kehidupan mereka sehingga mereka kemudian bisa meluangkan waktu untuk datang di kajian-kajian, di majelis taklim dan seterusnya. Maka kalau kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa aktivitas kita sekarang ini, ya, dengan berbagai macam tipe pekerjaan, tipe usaha yang kita lakukan, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Karena di luar sana banyak orang yang mencari posisi seperti kita. Banyak orang di luar sana yang berangan-angan bagaimana mereka bisa beraktivitas. Ketika kita diberikan nikmat seperti ini, maka gunakan nikmat memperoleh rezeki seperti ini lewat usaha yang kita lakukan saat ini, gunakan untuk menunjang ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang prioritasnya itu dunia, dia gunakan dunia untuk berlomba-lomba, bersegera, yang ini semua kalimat Allah gunakan untuk kehidupan akhirat, kampung akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan justru terbalik untuk urusan dunia, maka dia salah prioritas. Dia salah dalam prioritas hidup. Kenapa? Ya karena dia menjadikan dunia ini menjadi tujuan utama. Padahal tujuan utama seorang muslim apa? Kampung akhirat. Tujuan utama seorang mukmin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk beribadah pada Allah. Dan ibadah itu sifatnya banyak. Ya, tidak hanya sifatnya yang mahdhah, yang sudah ada protapnya, salat, ya puasa, zakat, haji, tidak. Di sana ada ibadah-ibadah yang lain yang tercakup dalam kehidupan kita mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Ini semuanya ibadah. Pun demikian termasuk kita bekerja,
mencari nafkah, menghidupi keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita. Ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau diniati ikhlas dan benar dalam mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah mengingatkan pada kita semua untuk kita kembali memprioritaskan dalam kehidupan kita. Apa sih tujuan utama kita? Tujuan utama kita hidup di atas muka bumi ini adalah untuk mengabdi pada Allah. Kita ini budaknya Allah. Budak itu tidak bisa melawan majikannya. Budak itu orang yang hina. Kita ini menghinakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi budaknya dinar, bukan menjadi budaknya dirham, bukan menjadi budaknya pakaian dan seterusnya. Yang Rasulullah SAW mencela itu semua, ya. Taisa abdul dinar, taisa abdul dirham. Ya, celaka budaknya dunia, celaka budaknya dinar, dirham dan seterusnya. Kalau dia diberi, dia ridho, dia senang. Kalau terlepas dari apa yang dia inginkan, dia marah. Itu sudah menjadi budak. Ya, orang kalau sudah kepincut dengan kehidupan dunia, semua aktivitas hidupnya mulai dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, semua dia curahkan semua untuk aktivitas dunianya, maka dia akan menjadi orang yang menyesal nanti di kemudian hari. Karena ternyata hidupnya dia habiskan untuk hal-hal yang sifatnya fana. Dunia ini fana aja mas sekalian, nggak ada yang abadi. Yang abadi adalah amal-amal saleh kita, yang akan menemani kita nanti di yaumul qiyamah, yang akan menemani kita nanti di sempitnya alam kubur kita. Bukan harta kita, tapi amal-amal saleh kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim adalah dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu an tentang perjalanan ruh dari mulai dicabutnya ruh itu sampai kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga atau neraka. Panjang sekali hadisnya. Itu diceritakan bagaimana amal saleh itu menjadi teman bagi orang-orang mukmin nanti di liang lahatnya. Liang lahat yang sempit yang kita lihat di kuburan itu akan menjadi panjang sepanjang mata memandang, dan itu akan dihiasi dengan amal-amal saleh kita berupa wewangian, berupa hal-hal yang menyenangkan kehidupan dia di alam kubur. Tapi sebaliknya, kalau amal salehnya justru dalam kehidupannya bukan dia gunakan untuk amal saleh, dia tumpuk dosa, maksiat dan seterusnya, maka itu akan menjadi teman yang sangat menyakitkan nanti di hari di alam kuburnya. Nah, ini semua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah mengingatkan kita semua kembali bahwasanya tujuan kita hidup ini tidak semata-mata hanya untuk bangun tidur, ya, kemudian bekerja, makan, tidur lagi, udah. Kita hidup ini Allah ciptakan untuk mengabdi, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar gunakan semua aktivitas kita ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah apa? Dengan wasilah kita bekerja. Maka berjalanlah kalian di atas muka bumi ini untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, tapi bersegeralah, cepat-cepatlah memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Cepatlah melakukan ibadah, salat, ya, segeralah kemudian kalau ada janji, menepati janji, maka tepati janji. Salah satu ciri orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak menepati janji, dan ciri orang-orang mukmin adalah dia tepat waktu. Maka biasakan kita menggunakan waktu yang Allah berikan ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu ini kasyaf. Waktu ini ibarat pedang, bisa menghancurkan kita dan bisa pedang itu kita gunakan untuk melawan musuh. Tergantung si pemilik pedang ini, dia gunakan waktunya untuk apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keridhaan pada apa yang kita amalkan, yang kita upayakan dalam kehidupan dunia ini dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan majelis, doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.